Gelandang Real Madrid Federico Valverde melakukan selebrasi kocak setelah membantu timnya mengalahkan RB Leipzig di pertandingan kedua Liga Champions. Pertandingan melawan RB Leipzig tersebut awalnya menjadi laga yang berjalan ketat dengan babak pertama harus berakhir tanpa gol. Skor baru tercipta pada menit ke-80 lewat tendangan Federico Valverde yang kemudian ditambah oleh Marco Asensio di perpanjangan waktu babak kedua. Dua gol dari Valverde dan Asensio menjadi bukti bahwa mereka mampu melepaskan diri dari penjagaan ketat pemain RB Leipzig. Salah satu pemain yang turut membuat Real Madrid kewalahan adalah bek kiri bernama David Raum. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi salah satu bek yang cukup ketat menjaga lini belakang Leipzig. Usai berakhirnya pertandingan tersebut beredar cuplikan-cuplikan momen di mana Valverde dijaga cukup ketat oleh Raum. Ketegangan yang tercipta antara Valverde dan Raum pada akhirnya pecah setelah gelandang berusia 24 tahun itu mampu mencetak gol. Menariknya, selebrasi dari Valverde tampak begitu emosional dan ditujukan langsung kepada Raum. Di bursa musim dingin, Juventus siap memperkuat komposisi skuad dengan membidik pemain tak terpakai Real Madrid Alvaro Odriozola. Sang pemain diharapkan kedatangannya guna mempertebal barisan pertahanan. Pada musim ini, si nyonya tua harus alami stat yang kurang memuaskan meski sudah mendatangkan sederet pemain di lintas posisi. Penampilan Juve baik di Serie A dan Liga Champions terbilang mengecewakan. Bahkan Juventus selalu menelan kekalahan di pentas Liga Champions. Tak hanya itu, tim asal Turin itu juga baru mencatatkan 2 kemenangan di kancah domestik. Hal tersebut seakan menegaskan satu hal, yakni mereka perlu merekonstruksi ulang skuadnya. Dan kesempatan untuk menambal tim bisa hadir di bursa Januari mendatang. Laman Tutto Mercato menyebut jika Juve siap mendatangkan Alvaro Odriozola dari Madrid. Pemain asal Spanyol itu memang sudah dikonfirmasi tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti bersama klub di musim ini. Odriozola juga bukan sosok asing di Serie A. Musim lalu ia sempat mentas reguler bersama Fiorentina. Namun tim asal Firenze itu tidak mempermanenkan sehingga pemain ex Real Sociedad tersebut harus kembali ke Santiago Bernabeu. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti menyebutkan bahwa kemenangan timnya atas RB Leipzig di Liga Champions bukanlah permainan yang spektakuler. Di pertandingan matchday kedua grup F Liga Champions itu, Los Blancos menang dengan skor 2-0 lewat gol dari Fede Valverde serta Asensio. Meski berhasil menang, Don Carlo sebenarnya berharap anak asuhnya bisa mencetak gol di babak pertama. Tetapi ia juga mengungkapkan bahwa dirinya juga mendorong para pemain untuk mewaspadai serangan balik Leipzig. Saya tak bisa meminta para pemain untuk menampilkan permainan yang luar biasa di tahap ini. Tetapi permainan kami cerdas. Kami ingin mencetak gol lebih awal. Tetapi inilah Liga Champions dan kami menghadapi Leipzig, tim yang terbang tinggi dan baru saja mengalahkan Borussia Dortmund. Ketika mereka menurunkan energi untuk fokus pada transisi cepat, kami terus maju dan mencetak gol. Itu pantas kami dapatkan, ucap dari Ancelotti. Lebih lanjut, Ancelotti membeberkan strategi kemenangan timnya. Ia mengaku menyuruh anak asuhnya untuk mencegah serangan balik dari Leipzig. Pasalnya, pelatih asal Italia itu menganggap bahwa serangan balik adalah kekuatan terbesar yang dimiliki RB Leipzig. Real Madrid mengumumkan laporan keuangan untuk musim lalu. Dalam laporan tersebut, Real Madrid meraup profit untuk keuntungan sebesar 13 juta euro atau setara 192 miliar rupiah. Kabar ini menjadi angin segar karena pada musim sebelumnya Real Madrid mengalami penurunan pendapatan hingga 400 juta euro. Real Madrid mampu bangkit dari periode terpuruk antara Juni 2020 hingga Januari 2021. Ketika kompetisi di Eropa menggelar laga tertutup tanpa penonton akibat pandemi COVID-19. Di area olahraga, Real Madrid memenangi Liga Champions, gelar kelima dalam 8 tahun terakhir, serta gelar Liga Spanyol dan Liga Super Spanyol. Hasil ini menghasilkan banyak pendapatan namun juga pengeluaran yang besar, khususnya untuk bonus para personil, tulis laman resmi klub. Meski mengalami peningkatan namun keuntungan Real Madrid menurun jauh dibandingkan masa-masa sebelum pandemi. Puncak keuntungan Real Madrid didapatkan pada musim 2018-2019 kala mencatatkan profit sebesar 757 juta euro. Barcelona dikabarkan sudah membuat rancangan belanja pemain untuk 2023. Yang menarik, Barca dikabarkan ingin membajak winger Real Madrid Marco Asensio.
Sudah menjadi rahasia umum Asensio tidak bahagia di Madrid. Wenger timnas Spanyol itu minim mendapatkan jam bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dilansir El Chiringuito, Asensio berpotensi pindah ke Catalunya pada tahun depan karena Barca dilaporkan tertarik untuk meminang jasanya. Barcelona tertarik merekrut Asensio pada 2023 nanti. Pelatih Barca Xavi Hernandez butuh tambahan tenaga di lini serang. Tenaga Asensio dibutuhkan karena Memphis Depay kemungkinan besar akan cabut dari Barca. Jadi mereka butuh pengganti yang sepadan untuk pemain timnas Belanda itu. Xavi sendiri dikabarkan cukup tertarik melihat gaya bermain Asensio. Ia menilai sang Wenger bisa memperkuat lini serang Barcelona di musim depan. Derby Madrid, Real Madrid melawan Atletico Madrid yang akan diselenggarakan pada Senin depan akan menjadi pertemuan yang menarik di Liga Spanyol. Namun kemungkinan kedua tim akan kehilangan beberapa pemain bintangnya. Benzema mengalami masalah paha saat melawan Celtic di Liga Champions pekan lalu. Ia masih belum berlatih bersama tim hingga Kamis kemarin. Menurut laporan yang dikutip Football Espanya, mereka menganalisis bahwa Benzema hampir tidak ikut serta dalam daftar tim Madrid pada minggu nanti. Namun selepas laga kontra melawan RB Leipzig, Carlo Ancelotti mengatakan kepada PES bahwa jika Benzema berlatih dengan baik pada hari Sabtu, dia akan bermain pada hari Minggu. Hal itu mengisyaratkan bahwa penyerang berusia 34 tahun itu masih memiliki kesempatan untuk bermain. Sedangkan Eder Militao tampaknya telah pulih sepenuhnya dari ketegangan otot. Akan tetapi Lucas Vázquez masih dipastikan akan absen. Dengan masih absennya para pemain inti akan sangat mempengaruhi bagaimana Ancelotti mengatur timnya. Baik Rodrigo maupun Eden Hazard belum meyakinkan sebagai pengganti Benzema. Salah satu alasan terbesar di balik kesuksesan Madrid dalam beberapa tahun terakhir adalah kepanduan mereka yang luar biasa dalam hal pemain Amerika Selatan. Dalam pertandingan melawan Mallorca adalah contoh sempurna ketika Vini Junior, Rodrigo dan Fede Valverde mencetak gol. Pemain Brazil lainnya yang telah menjadi kisah sukses transfer besar bagi Madrid adalah Eder Militao. Perbedaan besarnya adalah bahwa bek tengah itu sudah mapan di FC Porto sebelum pindah ke Los Blancos. Militao awalnya bukan pilihan utama klub, pasalnya suara resmi di Real Madrid lebih menyukai Matthijs de Ligt. Namun Juni Calafat selaku ketua pencari bakat Real Madrid meyakinkan manajemen untuk merekrut Militao. Matthijs de Ligt kemudian menyelesaikan kepindahan ke Juventus pada musim panas 2019 dengan mahar 75 juta euro. Pada jendela yang sama Real Madrid menandatangani Militao. Namun karir de Ligt di Juventus malah menurun sehingga dia memilih pergi untuk bergabung dengan Bayern Munich pada musim ini. Di sisi lain, Militao justru berkembang lebih jauh di Real Madrid dan kemudian memenangkan Liga Champions bersama mereka.